Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Zahra dengan NIM 23851100070. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah historiografi dengan pembahasan yaitu terkait contribution of the Muslim to historiography. Nah, historiografi itu merupakan kepenulisan sejarah gitu, atau kepenulisan cerita sejarah. Nah, hadirnya muslim ini atau hadirnya agama Islam sangat berdampak bagi sejarah gitu, karena kan pada saat itu para pemikir atau cendekiawan muslim, mereka memiliki fokus utama atau memiliki perhatian khusus terhadap disiplin ilmu sejarah. Nah, yang pertama saya ingin membahas mengenai saya akan membahas mengenai konsep sejarah dalam Al-Quran, karena di dalamnya terdapat penekanan mengenai ibroh atau pelajaran gitu ya, yang berasal dari umat-umat terdahulu. Al-Quran meski bukan merupakan kitab sejarah yang menyajikan narasi Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep sejarah dalam Al-Quran, yang di dalamnya terdapat penekanan terkait dengan ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari umat-umat terdahulu. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai konsep sejarah dalam Al-Quran, yang di dalamnya terdapat penekanan terkait dengan ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Al-Quran meski bukan merupakan kitab sejarah, namun di dalamnya menyajikan narasi moralistik tentang kebangkitan dan kehancuran umat atau kehancuran peradaban gitu ya, dengan ketidakadilan dan penindasan yang sebagai akar kehancuran, bukan semata tentang kekufuran gitu di dalam isi Al-Quran tersebut. Pendekatan etis inilah yang membentuk kesadaran historis Muslim sejak awal. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai asal-usul tradisi historiografi Muslim, bermula dari Al-Quran dan hadis. Di masa Khalifah Abu Bakar, yaitu sekitar tahun 632 sampai 634 Masehi, kekhawatirannya akan hilangnya penghafal Al-Quran pasca pertempuran Yamamah, yaitu pada tahun 632 Masehi, memicu kodifikasi resmi oleh Zaid bin Thabit. Sementara hadis-hadis pada awalnya itu dilarang untuk dicatat demi menjaga kemurnian Al-Quran. Lalu diizinkanlah, yaitu setelah hijrah pada tahun 623 Masehi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lalu memerintahkan komplikasi sistematisnya. Prosesnya ini melalui verifikasi hadis atau sanad rijal menjadi pondasi metodologi sejarah kritis. Lalu perkembangan sirah dan maghazi yang menjadi fase krusial. Sirah itu merupakan biografi Nabi Muhammad dan maghazi merupakan ekspedisi militernya.
awalnya menyatu, namun Urwah bin Al-Zubair yang wafat pada 712 Masehi menulis karya Maghazi pertama. Lalu muridnya Al-Juhri yang wafat pada 742 Masehi menyusun kronologi terstruktur. Fase kedua dimotori oleh Ibn Ishaq, yaitu wafat pada 761 Masehi dalam kitab Al-Maghazi yang bersumber utama dari Sirat Ibn Hisham. Nah, dan ada Al-Waqidi yang merupakan seseorang pertama yang mampu memisahkan antara sirah dan maghazi dengan disiplin ilmu yang berbeda. Karya-karya ini mengadopsi kerangka kronologis dan kritik sumber, meski Al-Waqidi dikritik karena memasukkan anekdotal. Pada abad ke-9 menandai pengakuan sejarah sebagai ilmu yang independen atau sebagai ilmu yang mandiri gitu. Nah, sejarawan seperti Al-Baladhuri yang wafat pada 892 Masehi memperluas cakupan sejarah melampaui narasi religius, memasukkan analisis sosial, budaya, wilayah taklukannya gitu. Pemisahan yang jelas ini dari teologi menjadi lompatan metodologis. Nah, lalu selanjutnya ada Al-Tabari yang wafat pada 923 Masehi, merupakan seorang sejarawan muslim dunia pertama merevolusi penulisan sejarah dengan tarikh Ar-Rusul wa Al-Mulk. Karya ensiklopedis 16 jilid ini menggabungkan sumber yang beragam, termasuk Persia pra-Islam dengan metode tahqiq, yaitu verifikasi dengan menggunakan versi yang berbeda. Tabari ini menolak menjadi sejarawan istana, dan ia menetapkan standar objektivitas dan analistik atau catatan tahunan. Selanjutnya ada Al-Mas'udi yang wafat pada 955 Masehi, ahli geografi dan sejarawan visioner. Dalam Muruj al-Zahab, ia memperkenalkan pendekatan antroposentris, menganalisis pengaruh geografi iklim terhadap karakter bangsa. Ia juga sebagai pelopor sejarah global dengan memasukkan dunia non-muslim konsep kebangkitannya, yaitu menggunakan konsep kebangkitan keruntuhan peradaban yang menginspirasi Ibnu Khaldun dan bahkan Montesquieu. Nah, pada abad ke-11 sampai 13 Masehi diwarnai oleh kontribusi Ibn Mishawayh dan Ibn al-Athir. Ibn Mishawayh atau Tajarib al-Umam menolak sejarah sebagai catatan faktual karena pada saat itu mereka lebih menekankan kepada analisis etis politik dan penolakan determinisme ilahi. Sementara Ibn al-Athir, yaitu Al-Kamil fi al-Tarikh, ia lebih menulis sejarah universal yang objektif, termasuk Bizantium dan Eropa, dengan metodologi kritis. Lalu, puncak pencapaian ada pada Ibn al-Khaldun, yaitu wafat pada 1406 Masehi sebagai seorang pendiri ilmu sosial. Dalam mukadimahnya, ia merumuskan berbagai macam teori. Yang pertama ada teori asabiyah atau solidaritas sosial sebagai penggerak dinasti. Yang kedua ada siklus 5 fase peradaban, yaitu penaklukan, konsolidasi, kemewahan, dekadensi, dan yang terakhir ada keruntuhan. Lalu yang ketiga yaitu dikotomi Badawi. Dikotomi Badawi Hadari yang merupakan masyarakat nomaden, fisik yang kuat, asabiyah, kokoh, atau versus fisik masyarakat urban, yaitu fisiknya lemah, asabiyah itu seperti ngomong teh gak jelas sih mah terus masuk nomaden.
Lalu yang keempat ada determinisme geografis. Iklim sedang mendorong peradaban yang maju. Dan yang kelima ada kritik sumber berbasis kausalitas. Ia menolak fatalisme, menekankan peran manusia dalam sejarah, meski pada saat itu ia juga mengakui sebab utama ilahi. Teorinya menjelaskan dinamika dinasti seperti Berber di Afrika Utara, di mana solidaritasnya tinggi gitu, solidaritas sukunya tinggi yang memicu kebangkitan politik. Dan warisan-warisan yang abadi pada masa itu ada metodologi kritik sumber ala ilmu hadis menjadi standar verifikasi fakta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.